Pengertian indeks harga. Indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk semacam maupun berbagai macam barang, dalam waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. Terdapat 3 macam kemungkinan dalam perhitungan indeks harga, yaitu yang pertama, jika indeks harga lebih dari 100 berarti harga mengalami kenaikan atau terjadi inflasi. Yang kedua, jika indeks harga kurang dari 100 berarti harga mengalami penurunan atau terjadi deflasi. Dan yang ketiga, jika indeks harga sama dengan 100 berarti harga tetap atau tidak naik dan tidak turun. Contoh soal, bila harga barang tahun 2014 sebesar Rp8.000 per kilogram, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi Rp10.000 per kilogram, maka indeks harga barang tersebut pada tahun 2015 dapat dihitung sebagai berikut. 10.000 dibagi 8.000 dikali 100 sama dengan 125. Jadi, harga barang pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 25%. Jenis-jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Yang ketiga, indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Badan Pusat Statistik atau BPJS menjelaskan bahwa IHPB adalah harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar atau grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor. Yang keempat, indeks harga yang diterima atau IT dan dibayar petani atau IB. Indeks harga yang diterima atau IT yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil diterima petani, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau IB yaitu indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya, atau indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Yang terakhir, indeks harga saham. Indeks harga saham yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal, yang terdiri dari yang pertama, indeks harga saham individu atau IHSI adalah indeks harga masing-masing saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, indeks harga saham gabungan atau IHSG adalah indeks semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, sebagai pedoman bagi kebijakan dan administrasi perusahaan. Yang kedua, indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator. Maksudnya bahwa pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses deflasi dan pembaginya disebut deflator. Yang ketiga, sebagai petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi umum. Hal ini mengandung maksud sebagai berikut. Indeks harga grosir dapat menggambarkan secara tepat tentang tren perdagangan. Indeks harga diterima petani dapat menggambarkan kemakmuran di bidang agraria.
Yang keempat, indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang-barang. Maksudnya adalah harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan indeks harga eceran atau indeks harga grosir, agar dapat diukur efisiensi pembelian barang-barang yang bersangkutan. Dan yang keempat, indeks harga barang-barang konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada masa inflasi.